sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Kalian akan minum dari telaga itu. Nabi naik ke atas mimbar, aku lihat ada telaga, kata Nabi. Ada telaga Haud dan kalian akan minum di sini. Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani, saudaraku akan minum dari sana. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak. Antum ashabi, kalian sahabatku. Kalian sahabatku. Kalian sahabatku. Yang akan minum nanti di sini ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. 14 abad jarak kita dengan dia. 1439 tahun yang lalu jarak kita dengan dia. Dia sudah memikirkan kita. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Sahabat berkata, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah. Engkau punya doa makbul ya Rasulullah. Kau doa sekali saja rata mereka dengan tanah. Kau doa sekali saja mati mereka ya Rasulullah. Mintakan doa itu ya Rasulullah. Sekali saja engkau berdoa ya Rasulullah, akan mati mereka semua. Kata Rasulullah, tidak. Doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu syafaatan li ummati. Dia pikirkan kita 14 abad yang lalu. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena Nabi Rasul yang spesial. Lihat baik-baik. Nabi Rasul penutup, Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi. Saking spesialnya, namanya disebutkan 30 generasi sebelum kelahirannya. Dengan isyarat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Quran surah kedua ayat 129. Namanya disebutkan oleh Nabi Isa 600 tahun sebelum kelahirannya. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Min ba'di ismuhu Ahmad. Taib, maaf teman-teman sekalian, saking istimewanya Nabi ditunjukkan isyarat kemuliaannya lebih daripada nabi-nabi yang lainnya. Musa alaihissalam mau datang kepada Fir'aun. Begitu akan datang, beliau berdoa, Rabbi syrahli wa yassirli. Perhatikan, Musa menghadap Fir'aun, mau datang berdoa dulu baru dikabulkan. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad tidak berdoa, diberikan oleh Allah. Nabi Musa minta Rabbi syrahli sadri, Nabi Muhammad turun ayat alam nashrah laka sadrak. Karena itulah ketika Musa akan menghadap Fir'aun, yang hanya melontar beliau dengan kata-kata yang kejam, yang dahsyat, berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad belum minta, diberi oleh Allah. Karena itu ketika dilempar bukan hanya dengan kata-kata, penduduk Taif melemparnya dengan batu, lempar dengan kemarahan, lempar dengan segala hal. Apa kata Nabi? Karena alam nashrah laka sadrak, kata Nabi, ya Rabb. Ketika dua malaikat penjaga bukit mengatakan, angkat tanganmu Muhammad, mud yadaika ilas sama, angkat tanganmu ke langit dan mohonkan kepada Allah supaya kami angkat gunung Taif untuk menghimpit mereka yang tidak punya sopan santun itu. Murka malaikat. Bagaimana Rasulnya dilempar dengan batu, berdarah menetes, bentengnya Zaid bin Thabit luar biasa, tidak mampu menghalanginya. Apa yang terjadi? Nabi, alam nashrah lakas sadrak. Kalimat mulia mengalir di lisannya. La, mohon jangan lakukan itu. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka hanya belum mengetahui saja. Saya bermohon kepada Allah, kelak di bumi Taif ini
akan nampak laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda yang akan mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu lantas beliau berkata kepada Allah dengan kalimat yang mengalir syahdu, dengan darah yang masih mengucur, dengan kalimat yang berbelas kepada Allah, Ilahi, ila man takiluni, am ila ba'idin yu'limuni, a ila qaribin yu'dhini, fa ana radin ya Rab, ma lam taghdab alayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi, duhai Allah, ila man takiluni, setelah dari sini yang saya dilempari, saya dihujat, kemana lagi engkau akan antarkan saya? Ila qaribin yu'dhini, apakah ke tempat yang dekat dari sini dan saya akan disakiti lagi? Am ila ba'idin yu'limuni, atau tempatnya masih jauh yang harus saya tempuh, tapi di tempat itu saya akan dihinakan lagi. Ana radin, saya ridha ya Allah, malam taghdab alayya, sepanjang engkau yang tidak murka kepada saya. Alam nashrah laka sadrak, manusia melempari, radin. Manusia menghujat, radin. Malam taghdab alayya, sepanjang engkau tidak murka kepada saya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa berkata, wa yassir li amri, ringankan urusanku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemuliaannya turun ayat, wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Karena itu Nabi Rasul dulu mukjizat tampak di depan mata. Ada yang menghidupkan orang mati dengan menyebut kalimat Allah biiznillah, biiznillah, sampai maaf teman-teman sekalian, mukjizatnya ada, Rasulnya ada, di hadapannya Allah mau dicari dan dibunuh juga. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nuyassiruka lil yusra. Tidak banyak mukjizat seperti nabi-nabi dahulu, dengan turunnya satu mukjizat beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan nyaris orang-orang yang tidak pernah melihatnya. Lihat umat masa lalu, kaumnya Musa, Musanya kelihatan, mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih belum mau beriman juga. Nabi Isa alaihissalam masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada, rasulnya ada, limat luar biasa, mukjizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh, belum beriman juga. Muhammad SAW spesial. Perhatikan, kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad SAW, ada orang yang tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi SAW? Berjumpa dengan Nabi SAW? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau duduk dengan para sahabatnya mengatakan, ana mushtaqun bi ikhwani, saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi, kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi, saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga, dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan kalau kita memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita. Beliau pernah sholat di depan Ka'bah
ditaruh di punggung Nabi. Ari-ari onta lagi sujud nih, sehingga kotoran dan darah mengalir ke wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nggak ada yang bisa bertindak. Datang tuh putri Nabi Fatimah mendorong ari-ari onta itu. Seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Badar. Tatkala umat Islam harus berhadapan dengan bala tentara yang besar jumlahnya, 1000 tentara melawan 300 orang yang mereka tidak ada persiapan untuk perang. Ketika pasukan perang sudah dipersiapkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah tenda, para sahabat malam hari tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, salat, mohon sama Allah. Buat siapa? Buat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma anjis wa'daka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku tolong kau tepati ya Allah. Janjimu kepadaku ya Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam doanya, Allahumma in tuhlak hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yawm. Ya Allah, kalau kelompok ini kalah, hancur habis, Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Nggak akan ada Istiqlal, nggak akan ada umat Islam di Indonesia. Kita nggak akan tahu dengan Allah Jalla Jalaluh. Tapi Nabi berdoa memohon kepada Allah untuk kita. Apa nggak pantas kita bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau yang menyelamatkan kita. Ketika perang Uhud, Rasul sallallahu alaihi wasallam demi la ilaha illallah sampai gelang-gelang baju besinya nempel di dalam pipi Rasul SAW. Gigi beliau patah, darah mengucur di wajah Nabi SAW. Wajah manusia yang paling dicintai Allah. Demi la ilaha illallah. Zaid bin Harisah bersaksi bahwa beliau melihat darah yang keluar dari balik baju Rasulullah. Entah bagian mana yang terluka, entah bagian mana yang disabit, tapi darah itu keluar dari balik gamisnya Rasulullah, mengucur deras sampai kena kaki Rasulullah dari balik tubuh, dalam badan tubuhnya. Pada saat itu malaikat pun berduka. Malaikat tidak punya nafsu, Pak. Tapi malaikat bersedih dan marah sambil berkata, ya Rasulullah, ucapkan apa yang harus saya lakukan, sebagaimana telah Allah hinakan kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum Lut. Apa kata Nabi? Nabi hanya membersihkan darahnya dan Nabi sholat 2 rakaat. Dan di sana Nabi menjawab jawaban daripada permintaan malaikat. Yang Nabi jawab bukan hancurkan mereka, tapi yang Nabi jawab adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan hukum mereka, kasih petunjuk buat mereka ya Allah. Dan dikatakan kepada malaikat, wahai malaikat, jangan malaikat. Siapa tahu kalau bukan dia anaknya atau cucunya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di situ Pak, Allah katakan wa rafa'na laka dzikra. Sebutan untuk Nabi itu setinggi-tingginya sebutan. Gak ada Pak yang seperti itu Pak. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Bukan maksud hati untuk membanding-bandingkan yang lain. Bukan maksud hati Pak sama sekali. Tapi ketika umatnya Nabi Nuh tidak beriman, Nabi Nuh angkat tangan dan tenggelamlah semua umatnya. Ketika umat Nabi Lut tetap melakukan perbuatan keji, Nabi Lut angkat tangan, Pak, binasa semua kaumnya. Ketika Nabi Musa diganggu dalam dakwah, Nabi Musa angkat tangan, tenggelam semua Fir'aun Pak.
Demikianlah para nabi, Pak. Tapi ketika Nabi Muhammad disambit, yang didoakan justru yang nyambit, Pak. Nah ini, Pak, ini ibu-ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang membuat Allah Subhanahu wa taala terus memberikan pujian kepada Nabi. Demi Allah, Allah memanggil Adam dengan kalimat ya Adam. Allah memanggil Nabi Nuh dengan memanggil ya Nuh. Allah memanggil Ibrahim ya Ibrahim, ya Ismail. Allah memanggil ya Musa, Allah memanggil ya Isa. Tapi ketika Allah memanggil Nabi kita tak pernah disebut nama. Pasti Allah memanggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, wahai Nabi, wahai Rasul. Dan berbagai sebutan-sebutan yang lain. Bahkan ketika Nabi salah dalam menyikapi Abdullah bin Umi Maktum, beliau datang dan Nabi tetap melayani Abu Sufyan. Dan beliau berbalik wajahnya ke Abu Sufyan, tidak ke Abdullah bin Umi Maktum. Allah menegur dengan kalimat yang sangat cantik, Pak. Bukan dia berbuka masam, itu yang Allah bilang. Bukan kau berbuka masam, itu kasar. Tapi Allah katakan apa? Abasa wa tawalla anjahabul ama. Dia berbuka masam. Allah pun cinta yang luar biasa kepada Nabi. Sampai Allah mengatakan bukan kau berbuka masam, bukan. Tapi digunakan kalimat ketiga orang ketiga tunggal. Abasa wa tawalla. Dia berbuka masam. Dengan tujuan untuk tetap memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, penuhilah rasa hatimu itu dengan cinta kepada Rasulullah. Demi Allah, tidak beriman seseorang sebelum mencintai Nabi di atas semua manusia yang pernah ada. Bahkan orang tua, bahkan keluarga, bahkan anak. Apalagi sekedar istri dan suami atau kekasih. Jauh. Jangan kau bandingkan. Bahkan ketika wafat orang sakaratul maut, itu selalu yang diucapkan itu adalah kata-kata yang paling dicintai, Pak. Ketika beliau memasuki masa ajal, malaikat Israel yang datang itu meminta izin, Pak, mengetuk pintu Rasul dulu. Kalau diizinkan masuk, beliau masuk. Fatimah yang menyaksikan ini semua. Fatimah yang sedang memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diketuk pintu Rasulullah dengan muka yang asik tapi menakutkan. Fatimah mengadu kepada ayahanda yang sedang tertidur karena panas begitu tingginya. Wahai ayah, ada yang mencari di luar. Mukanya kasar dan berkata, dia pemutus kenikmatan. Suruh dia masuk, dia adalah malaikat maut. Menjerit Fatimah bahwa itu adalah tanda berpisah dengan ayahanda. Dipeluknya Fatimah dan tetap disuruh masuk. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, telah datang masanya. Ya Rasulullah, Allah meminta untuk menjemputmu. Ya Rasulullah, itu kalau engkau kehendaki. Coba bayangkan. Coba, ini hadis Bukhari Muslim, Pak. Kalau engkau menghendaki, kalau enggak, aku akan kembali kepada Allah. Kalau kau enggak menghendaki, aku akan kembali kepada Allah. Tergantung, coba. Rasulullah hanya berucap, lakukan apa yang diperintahkan. Lakukan apa yang diperintahkan. Sebagaimana Ismail kecil mengatakan, fasda bima tu'mar. Sebagaimana Ismail kecil mengatakan, ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka mulailah malaikat Israel menjalankan tugasnya. Beliau membuka keran demi keran. Karena setiap ruas adalah simpul terikatnya nyawa ke tubuh.
situ Rasulullah sampai mengerang kesakitan dan berpaling. Di situ Rasulullah sampai memalingkan wajahnya, betapa sakitnya dicabut. Kok sakit? Ya memang demikian, saudara. Dan di situ Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan sampai umatku merasakan sakitnya dicabut nyawa. Coba sampai gitu. Masih ingat terus umatnya, Pak. Ya Allah, jangan sampai umatku yang merasakan cabutnya nyawa. Timpakan saja sakitnya dicabut nyawa umatku kepadaku seorang, kata Rasulullah SAW. Masih doa seperti itu. Sampai dalam hadis sahih diceritakan malaikat Israel dan malaikat Jibril yang hadir itu berpaling. Sampai Rasulullah bertanya, mengapa kalian berpaling? Apa jawaban malaikat itu? Malaikat menjawab, ya Rasulullah, apakah kami sanggup melihat kekasih Allah dalam kondisi seperti ini? Malaikat yang gak punya nafsu tuh sampai berkata demikian. Bagaimana kita sanggup untuk melihat? Bagaimana kita sanggup untuk melihat kekasih Allah dalam kondisi seperti ini? Ya Allah ya Rabb. Maka tidak lain tidak bukan, malaikat Jibril pun kemudian memalingkan, malaikat Israel pun memalingkan. Dan terus saja Rasulullah mengucap satu ucapan yang mana yang Fatimah tuh Zahra dan Aisyah yang berada di samping kanan kirinya menempelkan telinga mereka kepada mulut Rasulullah, karena hanya sedikit kedengaran apa yang terdengar di antara mulut-mulut itu, apa yang terdengar di antara mulut-mulut wangi yang suci itu. Fatimah dan Aisyah bersaksi, beliau mendengarkan Rasulullah selalu mengucapkan ummati, 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 ya Allah, umatku, umatku, umatku. Itu saja yang diucap. Ya Allah, ummati, 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 ya Allah, umatku, umatku, umatku. Itu saja yang diucap oleh Nabi SAW. Sampai menghembuskan nafas mengucapkan kalimat tahlil, kalimat tahmid, kalimat takbir. Tapi sebelumnya tetap beliau hanya mengucap satu, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kalau Rasulullah mikirin kita sampai kayak begitu, masa kita gak mikirin Rasulullah? Masa kita gak jaga warisan Rasulullah? Masa kita gak jaga apa warisan Rasulullah? Al-Quran, hadis Nabi, akhlak yang baik. Masa kita gak jaga warisan Rasulullah? Apa itu? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu warisan-warisan Nabi SAW. Maka buktikanlah kecintaanmu kepada Nabi. Sampai begitu, Pak. Selama hidupnya Rasulullah SAW, satu yang dipikirin. Kadang beliau berkata pada umat, pada sahabatnya, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Liman ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada keluarga, kepada saudaraku. Bukankah kami semua ya Allah? Bukan, ya Rasulullah, bukan. Engkau sahabatku, kata Rasulullah. Engkau sahabatku. Yang aku rindu adalah saudaraku. Siapa mereka? Mereka yang aku rindu adalah yang gak pernah berjumpa denganku, tapi beriman dan membela aku. Kita adalah orang-orang yang dirindu Nabi SAW. Kita orang-orang yang dinanti perjumpaannya oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, di hari kiamat beliau udah selamat. Tapi hadis riwayat Muslim yang sahih menceritakan dengan detail bahwa beliau berdiri di depan jembatan Siratal Mustaqim. Beliau berdiri di depan jembatan Siratal Mustaqim dan beliau mengenali mana umatnya, mana bukan. Dan kita salah satu di antaranya, demi Allah pasti kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Masalahnya kita mengaku umat Nabi. Yang jadi masalah, apakah Nabi mengakui enggak kita sebagai umatnya? Itu Pak masalahnya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang membela pemimpin yang zalim pun, kata Rasulullah, laisa min umat.
melewati. Bukan dari kalangan umatku. Itu loh Pak. Beliau berada di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Dan setiap melihat umatnya, beliau angkat tangan, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Begitu, ya Allah selamatkan, sampai selamat umatnya melewati. Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Lewat terus umatnya, lewat terus sampai selesai Pak, sampai habis Pak. Berapa tahun, juta tahun, beliau seharusnya sudah selamat masuk ke dalam surga. Tapi beliau tidak pernah menginjakkan kaki ke dalam surga sampai seluruh umatnya selesai. Itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu yang diucapkan Nabi SAW. Satu persatu. Selamat, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan. Lewat terus. Dan kita berada di ujung. Kita berjumpa di ujung ada Nabi SAW. Itulah perjumpaan kita dengan Rasulullah.